para pecinta film dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Heru, admin The Monkey Corporation dan alur cerita film yang tentunya akan memandu kalian untuk menyaksikan alur recap film. Untuk menemani libur panjang kalian, The Monkey Corporation dan alur cerita film akan menyuguhkan film komedi petualangan fantasi Amerika Serikat tahun 2010 yang disutradarai oleh Rob Letterman dan diproduksi oleh John Davis dan Gregory Goodman. Film ini diperankan oleh aktor dan aktris ternama Amerika yaitu Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, dan masih banyak lagi. Seperti biasa, sebelum menuju ke alur cerita, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk membantu channel ini agar bisa lebih berkembang. Gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke alur cerita. Selamat menyaksikan. Kisah diawali dengan seorang pria gumpal bernama Lemuel Gulliver. Di sini Gulliver mempunyai karakter sangat membual alias bermulut besar dan selalu membanggakan dirinya untuk menutupi kekurangannya sendiri. Dia merupakan kepala bagian pengantar surat di suatu perusahaan surat kabar di New York. Tampak terlihat pegawai baru bernama Quinn menjadi bawahannya. Mereka pun segera membagikan surat ke masing-masing ruangan divisi. Hingga akhirnya Gulliver dan Quinn sampai ke ruangan editing. Terdapat wanita cantik bernama Darcy. Terlihat Gulliver sangat menyukai Darcy. Quinn yang saat itu bersama dengan mereka melihat bahwa Gulliver menaruh rasa. Quinn pun merasa bertanya kepada Gulliver, "Sudah berapa lama kau menaruh perasaan kepada Darcy, sang editor divisi perjalanan?" Dengan karakter bermulut besar, Gulliver pun menjawab, Crush on Darcy? No way. Crush on Darcy? No way. Crush on Darcy? No way. Quinn pun kembali bertanya, "Mengapa kau tidak mengajaknya keluar?" Lagi-lagi dengan bermulut besarnya, Gulliver pun menjawab, I'm not going out with Darcy Silverman. We're boyfriend and girlfriend. You know Gulliver and Darcy? Yeah, they're like the cutest couple. Sampai ketika mereka di lift, tiba-tiba Darcy datang. Quinn yang mulai sudah tahu bahwa Gulliver bermulut besar, ingin membuktikan ucapan Gulliver. Quinn pun meninggalkan mereka berdua di lift. I just remembered I get claustrophobic in elevators. Gulliver tampak gugup saat berdua dengan Darcy. Terbukti ucapan Gulliver tadi hanyalah bualan saja. Yang sebenarnya Gulliver tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya terhadap Darcy selama 5 tahun. Quinn yang awalnya merupakan bawahan Gulliver, secara tiba-tiba dipromosikan menjadi kepala bagian pengantar surat dan menggantikan posisi Gulliver. Hal ini membuat Gulliver kecewa. No, you peaked. Ketika ingin pulang, Gulliver melihat ruangan Darcy yang tampak masih terlihat sibuk bekerja. Gulliver bermaksud untuk memberanikan diri mengajak Darcy berkencan. Namun lagi-lagi Gulliver pun gugup dan tidak berani mengungkapkannya. Untuk menutupi hal itu, Gulliver pun berpura-pura datang ke ruangan Darcy hanya untuk mengambil selembar kertas yang dimana kertas tersebut merupakan artikel tentang suatu perjalanan. Di sini kembali lagi Gulliver membual bahwa ia mengaku sebagai seorang penulis yang handal. Darcy yang tidak mengetahui hal itu pun terkejut dan penasaran ingin melihat hasil tulisan dari Gulliver. Ini tentu saja menjadi bumerang untuk Gulliver akibat bualannya tersebut. Ketika di rumah, Gulliver merasa kesusahan dalam menulis artikel pertamanya. Tidak punya ide dan otaknya pun blank. Awesome things in different lands. Sampai suatu ketika dia mempunyai ide mengkopas suatu artikel di internet. Keesokan harinya, Darcy melihat hasil tulisan kopas dari Gulliver. Darcy merasa takjub dengan hasil tulisannya. Sampai akhirnya Darcy menyarankan Gulliver untuk membuat laporan perjalanan ke sebuah daerah asing yang terletak di segitiga Bermuda. Dengan santai, Gulliver pun menerima pekerjaan ini dengan harapan bisa memikat hati Darcy. Berangkatlah Gulliver menuju segitiga Bermuda. Precious cargo. No. Di sepanjang perjalanan, semua berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya Gulliver di segitiga Bermuda. Dan tiba-tiba
Setelah tersadar, betapa terkejutnya Gulliver, yang dirinya telah diikat oleh pasukan manusia kecil yang dipimpin oleh Jenderal Edward yang merupakan komandan dari Pulau Lilliput. Kemudian Gulliver pun ditahan dikarenakan Edward mengira Gulliver telah membantu musuhnya yang bernama Blefuscians. Mendengar hal yang tidak Gulliver mengerti, Gulliver pun coba berontak. Sampai akhirnya Gulliver ditangkap kembali Edward dan Gulliver pun dibawa ke Raja Theodore yang merupakan raja di Pulau Lilliput tersebut. All hail King Theodore! Ini adalah Putri Mary, yang dimana cerita di negeri Lilliput ini sebagian besar berkaitan dengannya. Gulliver kemudian dipenjara di sebuah gua, yang dimana gua tersebut merupakan sebuah penjara. Di sana Gulliver bertemu tawanan lain bernama Horatio yang dipenjara oleh Edward, dikarenakan Horatio yang sebagai rakyat biasa telah lancang mengirim surat untuk Putri Mary, yang dimana Putri Mary merupakan tunangan Edward. Sedangkan Edward mempunyai maksud lain dibalik ingin menikahi Putri Mary. Tidak lain karena Edward ingin menguasai negeri Lilliput. Sebagai tahanan, Gulliver dan Horatio pun dijadikan budak dengan membajak rumput di sana. Sampai suatu ketika, di seberang Pulau Lilliput, terdapat bangsa Blefuscians yang berusaha untuk menculik Putri Mary. Melihat hal itu, Edward segera menolong Putri Mary. Akan tetapi, Gulliver dan Horatio membebaskan diri dari mesin bajaknya dan terlebih dahulu menyelamatkan sang putri yang diculik. Not on my watch. Hop on, princess. Thank you so much. Are you okay? Yes. Di sisi lain, Raja Theodore beserta ajudannya terjebak dalam ruangan yang telah dibakar oleh bangsa Blefuscians. Lagi-lagi Gulliver menjadi penyelamat dengan cara yang unik, yaitu memadamkan api dengan membuang air kecil di atasnya. That's working! I know that was pretty gross. Gulliver akhirnya dinyatakan sebagai pahlawan oleh warga Lilliput. Hal itu membuat Edward murka. Sebagai penghormatan dan rasa terima kasih Raja Theodore, Gulliver pun diundang untuk makan malam oleh sang raja. Sebelumnya, Gulliver membuat kesepakatan bahwa dia menerima undangan sang raja asalkan Horatio dibebaskan dari penjara dan mengizinkan Horatio untuk selalu dengan Gulliver. Hal itu pun disepakati. Malam hari tiba. Pada saat makan malam, Gulliver kembali menunjukkan sikap buruknya, yaitu membual yang menyatakan bahwa di kehidupan tempat dia berasal, Gulliver merupakan seorang presiden Amerika Serikat dan mengatakan Yoda, yaitu tokoh di film Star Wars, adalah wakil presidennya. Di akhir percakapan, Gulliver diberikan fasilitas super mewah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya oleh sang raja. Dengan para pekerja yang handal, mereka membangun fasilitas secara khusus di negeri Lilliput tersebut. Di lain scene, Horatio meminta diajarkan Gulliver mengenai bagaimana cara merebut hati Putri Mary. Kali ini cara yang diberikan Gulliver tepat. Berkat bantuan Gulliver, Horatio pun berhasil merebut hati Putri Mary dengan cara berdansa ala Gulliver. I've never been wooed with such unique passion. Malam hari pun tiba. Warga kota menemukan perahu Gulliver. Gulliver mendapatkan pesan suara dari Darcy yang marah karena telah dibohongi mengenai tulisannya yang ternyata kopas dari internet dan dia tak ingin lagi menjadi temannya. Hal itu membuat Gulliver menyesal. Skin berpindah, diperlihatkan Gulliver diangkat menjadi jenderal di negeri Lilliput menggantikan posisi Edward. Melihat hal itu, Edward pun murka dan mencoba membuat kekacauan dengan cara mematikan sistem pertahanan negeri Lilliput. Hal ini diketahui oleh armada Blefuscian yang memantau dari kejauhan dan segera menyerang negeri Lilliput. Melihat itu semua, Gulliver yang sudah menjadi jenderal berusaha meredam pasukan Blefuscian.
Our general has arrived. Gulliver pun coba berunding dengan pasukan Blefuscian untuk segera pergi dari wilayah negeri Lilliput dengan berpura-pura bertempur. Akan tetapi, rundingan Gulliver diabaikan oleh pasukan Blefuscian. Dikira pasukan Blefuscian balik arah, ternyata pasukan tersebut mengepung Gulliver dan menyerangnya. Beruntung, Gulliver pun berhasil mengalahkan pasukan Blefuscian dengan memuntahkan kembali tembakan pasukan Blefuscian dengan perutnya. Yes! Go on, Gulliver! Melihat hal itu, Gulliver pun menjadi idola rakyat Lilliput dan menjadi prioritas di negeri Lilliput. Yeah, guys! This is what I'm talking about! Send over a Panzer division to my left shoulder, please. Yeah, north 2 clicks. Okay, just a little off the top. Di sini Edward berusaha meraih Putri Mary, namun tampak Putri Mary sudah bisa mengambil sikap untuk menolak Edward. Hal itu membuat Edward marah, ditambah seluruh kota sudah dipasangi foto Gulliver yang telah menggantikan posisinya, membuat Edward tersingkir dan murka. Hingga akhirnya dia pun mengkhianati bangsa Lilliput dan bekerja sama dengan bangsa Blefuscian. Sambil membawa desain gambar, cara membuat robot dari sebuah majalah sci-fi milik Gulliver, mereka pun merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, di tengah-tengah keseruan negeri Lilliput, negeri tersebut diserang oleh robot raksasa seukuran lebih kecil dari Gulliver yang didesain berdasarkan majalah sci-fi milik Gulliver. Dan ternyata, di dalamnya terdapat Edward yang mengendalikan robot tersebut. Melihat hal itu, Gulliver menganggap remehnya, hingga akhirnya Edward pun mengajak duel Gulliver dan Gulliver pun menerimanya. Yeah, I accept your duel. Gulliver pun merasa terkejut karena melihat robot yang Edward kendarai, yang mulanya lebih kecil dari dirinya, berubah menjadi robot yang ukurannya lebih besar darinya. Gulliver yang awalnya meremehkan robot Edward pun dibuat malu dan dipejundangi sampai akhirnya dia mengaku bahwa semua ucapan mengenai asal-usul dirinya itu adalah kebohongan. I'm sorry. I lied. I hereby banish this beast to the island where we dare not go, never to return to Lilliput again. Gulliver pun dibuang ke suatu pulau misterius yang nampak semuanya terlihat lebih besar dari Gulliver, dan Gulliver pun ditangkap. Skin berpindah ke negeri Lilliput yang telah dikuasai oleh bangsa Blefuscia. Terlihat seorang wanita yang ditahan oleh Edward sebagai komandan baru negeri Blefuscian. Dan ternyata wanita tersebut adalah Darcy yang datang menyusul Gulliver. Melihat hal itu, Horatio pun segera bergegas menemui Gulliver yang telah dibuang ke pulau misterius untuk memberitahukannya. Skin berpindah kembali ke Gulliver yang dimana dia diperlakukan sebagai boneka oleh seorang anak perempuan berukuran besar. Di sini dibalik Gulliver menjadi orang kecil dan diperlakukan sebagai mainan boneka oleh anak tersebut. Okay, we're kissing. Di sana Gulliver terkejut melihat pasukan angkatan udara yang telah menjadi tengkorak. Sampai tibalah Horatio ke pulau misterius itu datang menemui Gulliver. Gulliver yang sudah menyerah dengan keadaan kembali bersemangat ketika Horatio memberitahu mengenai Darcy yang berada di negeri Lilliput. Dengan itu pun Gulliver dan Horatio pergi dari pulau misterius itu menggunakan parasut milik tengkorak pasukan udara tadi. Skin kembali berpindah ke negeri Lilliput di mana Darcy, sang raja, ratu, beserta pasukannya dipenjara oleh bangsa Blefuscia. Tiba-tiba Gulliver dan Horatio pun datang menyelamatkan mereka. Di sini raja dan ratu memberitahukan Darcy bahwa Gulliver telah menganggap Darcy sebagai cinta sejatinya. Dengan keadaan itu, Gulliver pun mengungkapkan perasaannya terhadap Darcy yang telah lama memendam perasaannya selama 5 tahun.
Dan faktanya, ternyata Darcy pun mempunyai rasa lebih ke Gulliver. Keesokan harinya, Gulliver pun kembali menantang duel robot yang dikendalikan oleh Edward demi kebebasan bangsa Lilliput. Duel pun dimulai. Gulliver yang sepertinya akan kalah menghadapi robot Edward, ditambah robot Edward tersebut telah di-upgrade dengan sedikit senjata listrik di bagian tangannya, membuat Gulliver tidak mungkin mengalahkannya. Melihat hal itu, Horatio segera membantu Gulliver dengan cara masuk ke dalam robot yang dikendalikan Edward dan merusak bagian dalam mesin, membuat robot itu menjadi error dan Gulliver pun berhasil mengalahkannya. Horatio akhirnya dipuji sebagai pahlawan dan mendapatkan izin dari sang raja untuk menikahi sang putri. Edward kemudian mencapai titik kegilaannya dengan mengancam untuk membunuh sang putri. Namun sang putri akhirnya punya cukup tenaga untuk membuat Edward jatuh. Gulliver pun kemudian membantu untuk membuat perdamaian antara bangsa Blefuscian dan bangsa Lilliput, dan akhirnya mereka pun berdamai. Karena merasa semua urusan di negeri Lilliput telah selesai, akhirnya Gulliver dan Darcy kembali ke New York dengan perahu mereka yang sudah diperbaiki. Yeah. Oh dear. Oh. Di akhir cerita terlihat Gulliver yang telah menjadi penulis perjalanan handal datang menemui Darcy. Tamat. Secara keseluruhan, film ini sangat ringan dan menghibur. Sedikit bicara dan perbanyak tindakan, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Terutama untuk kita sebagai kaum lelaki, karena membual dan bermulut besar akan menyusahkan kita di kemudian hari. Sampai di sini dulu The Monkey Corporation dan Alur Cerita Film menemani kalian. Jangan lupa follow Instagramnya di @alurceritafilm2020 dan Instagram saya di @heruulantanu. Saya pamit undur diri, nantikan video kami selanjutnya dan sampai jumpa. You are just like one spring day.